Adabut tayammum. Sekarang masuk bab tayammum. Adabut tayammum. Fa idza ajazta anil ma li faqdihi ba'da at-talab aw limani'i min al-wusul ilaihi min as-sab' aw min habis aw kana ma'ul hadir tahtaju ilaihi li'atashika aw atasha rafiqika aw kana malikan li ghairika wa lam yabi' illa bi akthar min thaman al-mithil aw kana bika jirahah aw marad takhafu minhu ala nafsik fasbir hatta yadkhula waqtil fariidah. Sekarang kita masuk bab tayamum. Ikhwan rahimakumullah, tayamum ni hendaklah kita pelajari dan kita pahami, dan jangan berpikir kita tak bakalan nak tayamum ngapo Palembang ni banyu ada terus. Memang alhamdulillah banyu ada terus. Tak sempat kita tayamum gara-gara banyu, tapi sebab tayamum tu bukan karena dak katik banyu baik. Boleh jadi karena sakit. Boleh jadi karena kita sakit. Nah itu kita perlu pelajari, ya. Atau kita tidak sakit, kita nak nayamumkan mak kita di rumah sakit, dulu kita di rumah sakit. Nah harus kita pahami dan kita ketahui. Beliau mengatakan fa in ajazta anil ma'i li faqdihi ba'da talab. Sebab tayamum itu banyak. Beliau mengatakan seandainya engkau sudah tidak mampu lagi untuk mencari air, sudah dicari banyu nih, tidak dapat, maka kita boleh tayamum. Tapi maaf, sampai batasan mana nyari itu? Nyari yang wajib, ikhwan, wajib nyari itu fi haddil ghauth. Apa itu haddil ghauth? Ghauth itu teriak minta tolong. Wong teriak dengan suara paling keras dan tinggi, dia teriak misalnya tolong. Nah, seberapa jauh kedengaran suara itu? Boleh jadi ulama sudah meneliti, kata ulama kurang lebih 150 meter, 300 zirok, 150 meter. Suara kita ini suara standar ya. Kalau ada suara Tarzan lain lagi ya. Kalau Tarzan masuk kota sini tegak depan situ mungkin pelabuhan peti kemas apa waktu kedengaran ya. Kalau kita kan tidak. Jadi suara yang memang kita teriakkan kuat sampai di mana jauhnya, kurang lebih 150 meter. Nah ini 150 meter ini wajib mencari. Kalau rumah kita katik banyu, tetangga ada, lalu kita nak tayamum, iya itu namanya wong tak ngerti hukum. Kita tak punya banyu, tetangga ada banyu, ya minta sama tetangga. Tak ngenjuk beb, suruh beli selagi harganya wajar. Ya, misal kebetulan PDAM mati banyu 3 hari, Sungai Musi kebetulan kering juga, misal kita habis banyu, kanan kiri banyu habis, musola habis, ada orang nak nyual, beli. Tapi dengan harga yang wajar. Segalon berapa sekarang banyu? 3.500, 4.000, 5.000, 3.000, segalon 3.000. Nah kawan ini nyual, karena orang butuh banyak, naiknya jadi 7.000, wajar. Tapi kalau naiknya jadi 70.000, kurang ajar. Tak usah dibeli. Ya, tidak usah dibeli. Kalau sampai 70.000 segalon, mungkin dia nak pengen pergi haji. Ya, NH plus barangkali tidak tahu. Nah, kalau wajar, harga biasa 3.000, ada nyual 4.000. Kalau krisis banyak susah, naiknya 7.000, masih wajar. 10.000 masih wajar. Tapi kalau sudah lebih dari situ, tidak wajar. Nah, ketika tidak wajar, maka kita boleh untuk tidak beli banyu dan bertayamum. Tapi kalau hitungan itu wajar, kita mampu, maka wajib beli banyu itu untuk kita bertayamum. Nah, itu 150 meter, 4 penjuru angin, barat, timur, utara, selatan ini. Diyakin ke dekat banyu galau. Nah, bib 150 meter kan dekat bib. Dari sini mungkin sampai ke Katoklap, rumah sakit pelabuhan, maju dikit Katoklap. Nah, kalau banyu sebelahnya ada mana bib? Nah, ini perhatikan lagi, ini hukum ya. Lebih dari 150 meter, kalau diyakini ada banyu, maka di bawah lebih dari 150 meter, tapi di bawah 2 kilo jaraknya, di bawah 2 kilo, diyakini ada banyu, maka wajib kita untuk mendatanginya. Misal, sini katik banyu kalau, sampai simpang katik. Nur Ramadan ada banyu,
ngumumkan punya stok banyu, siapa nak minta nak ngembek jaturi, maka kita di sini wajib ngancap ke sana. Walaupun lebih dari 150 meter. Kenapa jarak belum sampai 2 kilo. Tapi kalau yang ngumumkan ini misalnya Masjid Kemarogan ngumumkan kami punya banyu stok banyak, jaturi orang baru nak ngembek, maka wajib tak ke sana? Tidak wajib. Jangan ke pokoknya lebih dari 2 kilo. Kalau memang ada, tidak wajib. Dan kalau tidak ada, tidak wajib mencari tahu. Tapi kalau di bawah 2 kilo, ada dan pasti, maka wajib kita datangi. Kalau masih meragukan, kita boleh mencari. Jadi bukan cuma di rumah kita dak katik banyu, kita cari dulu. Tetangga kanan, tetangga kiri, wahakata. Nah di sini beliau gambarkan katik banyu itu tidak adanya air boleh jadi air itu ada aulimani minal wusul ilaihi minas siba au habis. Habis ini bukan habis banyu. Kalau kamu punya kitab ada tulisannya itu. Atau air itu ada tapi limani minal wusul nak ngembeknya tak baca. Ngapo? Misal terhalangi oleh dicontohkan siba, adanya binatang buas. Ini daratan ini kering kalau katik banyu. Masih ada banyu di Sungai Musi. Tapi di Sungai Musi itu dari ujung Ampera sampai ujung Pusri itu buaya kalau jejek. Misal. Nak ngembek tak banyu? Tak usah. Tidak usah. Atau ada banyu simpenan di belakang sana di kebun, tapi nak ke kebun itu ada macan 2 ekor besar. Banyu pastinya ada, tahu kita. Tidak wajib juga. Atau bukan sibah itu binatang tapi manusia. Kalau kita keluar, kita terancam, ngapa di situ ada begal. Ada begal. Kalau kita lewat situ pasti dibegalnya kita, dirampoknya kita. Maka tidak wajib kita mendatangi itu air. Kita boleh tayamum setelah memang di sekitar kita radius 150 meter barat timur utara selatan tidak ada air. Atau di sini au min habis. Au min habis, bukan habis banyu. Habis ini artinya dalam penjara. Habis itu penjara, bukan habis itu habis banyu, bukan. Ya, artinya banyu ada tapi kita di penjara, macam orang-orang dalam penjara itu. Ya, apalagi penjara yang kelas kakap dianggap teroris. Ya, tahanan politik itu biasanya taruh tempat yang susah, banyu susah. Bagaimana nak kamar mandi tak katik banyu? Jadi mana tayamum? Mentu tak boleh. Tayamum dia. Ada banyu di lantai 2 penjara tapi tak boleh mentu dia, dan orang tidak mau mendatangkan air untuk dia. Tayamum, solat tetap jalan. Tayamum. Au kana al-ma hadir tahtaju ilaihi lil atshika au atshirafikika. Au kana ma. Atau banyu itu ada tapi pas-pasan. Kalau banyu ini ada, misal banyu segalon. Segalon ini kalau kita gunakan 4 beranak untuk wuduk, habis. Tapi kalau kita gunakan untuk wuduk, kita bakal kehausan. Jadi mak mana ni banyu nak dibuat minum, sehari kita butuh segalon 4 beranak ni. Atau ini air kita gunakan untuk ibadah, untuk solat. Nah kalau orang yang tak belajar, ya, rasa dia pintar agama, kita harus ibadah dengan sempurna. Kita dulukan solat gunakan air. Air itu penting untuk wuduk. Jadi kita kehausan, bagaimana Bapak? Tawakal Allah. Tawakal Allah. Ini orang kadang-kadang tak ngerti hukum agama macam itu banyak. Ya, padahal syariat mengatakan kalau kau kehausan, banyu ini pas-pasan, ada 2 pilihan, digunakan untuk minum keluarga, makan minum keluarga, atau digunakan untuk wuduk. Digunakan wuduk, tak pacak makan minum, digunakan makan minum, tak baca wudu. Apa kata syariat? Gunakan untuk nyawa kau. Gunakan untuk makan minum. Terus mak mana kita nak solat? Tayamum. Jangan bertakoan, ndak solat lebih diutamakan. Lah Allah yang ngatur kok. Kau nak ngatur dewek. Allah sudah tunjuk rukhsah, tayamum kata Allah, selamatkan nyawa kamu. Gunakan air untuk minum, untuk makan. Maka tayamum. Kalau memang airnya ada cuma semi itulah. Atau aus bukan kita. Kalau kita alhamdulillah punya 2 galon, segalon untuk jatah makan minum kita, segalon lagi untuk wuduk. Tapi tetangga sebelah serumah ada 4 ekor rumah sebelah ni kehausan galau, butuh banyu. Apakah kita biarkan mereka kehausan, air ini kita gunakan untuk wuduk? Jawabnya tidak, kata syariat. Berikan kepada mereka air itu. Kau tayamum kata Allah. Silakan
tayamum. Air ini gunakan untuk keselamatan manusia yang memang dibolehkan kita tolong. Au kana milkan li ghairika wa lam yabi illa bi aktsar min thamanil mithil. Atau air itu ada tapi punya uang. Dia tak ada nak ngenjuk, dia cuma nak nyual, tapi nyualnya di luar kewajaran. Ya, gos segalon 3.000 nyual 70.000. Ya, nah macam ini, sudahlah jualah kau, belilah kau, kami nak tayamum. Ya, kita tayamum. Syariat mengatakan tayamum. Oh, tak bisa, kamu harus beli banyu kami ini. Ada banyu, kamu tayamum tak sah. Ilmu kau, ilmu Allah mengatakan kami boleh tayamum, tak usah beli banyu. Jelas insya-Allah. Nah, termasuk yang di sini ikhwan kita perlu pelajari, bukan cuma hajat manusia. Kehausan ini hewan. Yang kehausan ini hewan ternak. Misalnya kita kebetulan nak lebaran haji, kita miara sapi untuk dijual. Ada 30 ekor sapi sedang baik kalau minum kan. Ada kambing juga, ada banyaklah hewan-hewan tadi. Nah, banyu ni ada. Kalau kita gunakan untuk wudu atau untuk mandi wajib, hewan ini bakal kehausan, sisip bisa mati. Kalau kita tunjukkan hewan ini, kita tak bisa wudu, tak bisa tayamum, tak bisa mandi wajib. Misal, apa yang kita lakukan? Sama seperti tadi. Kalau tadi manusia, tetangga kita ngalah. Kata Allah, biarlah kau tayamum, berikan untuk keselamatan manusia itu. Maka hewan pun sama hukumnya. Hewan pun sama. Nah, hewan ini ada yang dimuliakan oleh syariat, ada yang tidak dimuliakan. Manusia pun juga sama. Manusia yang kehausan tadi, kalau orang kafir, manusia kalau orang kafir satu tanggana tu, banyu kami ini ada 2 galon, segalon untuk kami untuk minum, segalon lagi untuk wudu. Nah, tetangga ini butuh, tetangga kami ini kafir. Apakah kami tunjukkan dia banyu karena dia kehausan sekeluarga, lalu kami tayamum sementara dia kafir? Apa kami tetap bertahan dengan menggunakan air itu untuk wudu? Maka syariat mengatakan jingok kafirnya kafir apa? Kalau kafirnya kafir harbi yang mengganggu, memusuhi umat Islam, baik secara terang-terangan atau kita tahu dia dengan kelicikannya seringkali merugikan umat Islam, maka biarkan dia mati kelaparan, mati kehausan. Jangan dinjuk ke banyu sama dia. Tak sah kita tayamum kalau air ini kita berikan kepada dia. Tapi kalau orang kafir itu kafir yang bukan harbi, namanya kafir zimmi, syariat memuliakan masih. Apa kata syariat? Berikan air itu kepada mereka kafir zimmi itu. Kafir yang duduk tentram, adem, nyaman sama kita, tak nganggu, tak pernah mencaci agama kita. Kata Allah, ini hebatnya Rabbuna Allah. Makhluk ini durhaka sama Allah, tak ngakui Allah sebagai Tuhannya, tak pernah sujud sama Allah. Cuma dia tak pernah nganggu umat Islam. Maka Allah masih berikan kasih sayang. Kata Allah mengatakan dalam syariat, berikan air itu kepada mereka, aku terima tayamum kamu, kata Allah. Jelas. Nah, termasuk juga hewan tadi apa? Anjing. Anjing yang notabene di mata kita binatang yang hina, najis, kehausan. Banyu ini kalau kita tunjukkan anjing, ada 10 kehausan anjing misal. Kalau ditunjukkan kita tak baca wudu, apa kata syariat? Selagi anjing itu bukan kalbun akur, atau kalbun akur. Bukan akur tu akor, tidak beributan akor. Anjing gila. Kalau anjing gila, biarkan dia mati terkapar kehausan. Tapi kalau anjing itu bukan anjing gila, anjing yang wajar-wajar biasa, baik tidak gila, maka berikan air untuk anjing itu. Kamu tayamum, ku terima, kata Allah. Tapi jingok ikhwan, ini syariat. Syariat mengatakan kalau yang kehausan itu seorang yang murtad. Murtad ini kan kafirnya tidak harbi. Dia tidak musuh Islam, cuma dia murtad. Maka derajat dia lebih rendah daripada orang kafir yang asli, yang bukan harbi, zimmi tadi. Murtad lebih rendah, sama seperti kafir harbi. Walaupun dia murtad tapi dia tidak nyerang kita, dia tidak musuhi kita, dia keluar dari Islam, maka kedudukannya sama dengan kafir harbi. Tak usah dinjuk banyu minum, biarkan dia mati kehausan. Sikok lagi, siapa lagi ustaz yang tak usah kita tunjuk banyu minum? Tarikus sholat, wong yang tak mau sholat. Muslim dia, Muslim, tapi sholat tak mau.
Dia ngakui solat itu wajib. Kalau dia mengatakan solat tak wajib, berarti sudah kafir hukumnya. Dia ngaku solat wajib tapi tidak mau solat dia. Pak, ya manci solat lah manci. Udahlah, sengelui aku kaget nak disolat kebaik, dah galak solat aku. Nak mati katanya. Dah galak solat tapi nak disolatkan baik misal. Nama mana hukum macam ini? Sama dengan orang murtad. Sama dengan kafir harbi. Suruh taubat, suruh solat, tidak mau, tetap macam itulah. Dia kausan, talak ke dia mati. Mati ke kausan, biarkan. Jadi Ustaz, mulialah anjing tidak gila daripada orang meninggal ke solat. Iya. Anjing tidak gila itu lebih mulia dibandingkan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Tuh syariat. Jadi jangan pakai akal. Syariat menentukan hal yang seperti itu. Jadi kalau ada orang gila, ada apa orang gila, manusia gila, nak muslim nak kafir, kehausan, enjoi banyu. Kita tayamum sah. Tapi ada orang tidak gila, tak solat, lebih buruk dari orang gila. Tak usah diinjuk banyu. Biarkan dia mati kehausan. Jelas ikhwan rahimakumullah. Kemudian au kana bika jirahah. Nah, banyak lagi contoh tadi ya, air itu. Misal kita punya duit untuk beli air. Bismillah. Air kosong galau-galau. Lalu ada jual di sana. Orang jual air dengan harga yang masih wajar. Segalan biasa 3.000 4.000, dia jual 10.000. Wajar. Mampu kita beli. Tapi subhanallah, duit yang kita miliki ini pas-pasan. Kita butuh 2 galon banyu untuk kita sekeluarga, yang jumlah keluarga kita kata 6, untuk wuduk, untuk segala macam. Misal. Nah, duit ini ada untuk beli katakanlah 2 galon. Tapi di hari itu juga kita ni sudah ada janji nak bayar hutang. Sudah ada janji nak bayar hutang. Al-wa'dud dain. Janji adalah hutang. Ini bukan janji adalah hutang, ini hutang sudah janji nak bayar. Di hari itulah apa yang kita lakukan? Penuhi hutang kau, bayar hutang. Terus nak beli baju mana untuk wuduk? Tayamum. Hakada. Jelas insya-Allah. Atau sama, bukan nak bayar hutang, duit ada, kalau malam ini dibelikan banyu, pacak kita malam ini untuk isyak, untuk subuh kita berwuduk dengan air. Tapi beras tak katik di rumah, gas habis, tak nak makan besok. Makan besok, beli beras paksa. Duit ini mana? Beli banyu untuk wuduk apa beli beras? Beli beras. Banyu tak katik jadi mana? Tayamum. Jadi Allah lebih mengutamakan keselamatan kita, jiwa kita. Diperbolehkan kita untuk tayamum. Ma'asyal ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah. Lalu beliau mengatakan, au kana bika jirahah au marid takhafu minhu ala nafsik. Atau juga, nah ini yang mungkin sering terjadi. Kau tidak bisa menggunakan air karena ada luka di badanmu, luka di muka, luka di tangan, luka di kaki, luka yang tidak boleh kena air, atau luka bakar atau apalah, atau bukan luka, patah tangan kita, digips, dibalut. Mana nak kena banyu, maka kita boleh tayamum. Atau kita bukan luka, bukan patah, tapi lagi panas tinggi luar biasa, demam yang sangat tinggi, 3 hari tak turun-turun. Jangan ketemu petugas COVID kamu, langsung diciduk uang. Jadi kalau ada yang punya panas pucuk berapa? 38, mendep di rumah. Ya. Jadi ikhwan rahimakumullah, panas tinggi dia. Menggigil dia. Kan macam itu badannya menggigil, kita pegang panas. Gawak ke dokter kawan kita, tapi jangan dokter yang kebanyakan itu, carinya nian ini. Jadi kawan kita, oi kau ini tinggi ni panas kau ni sudah 43. Menurut teori dan praktek yang sering kami dapatkan, model kau ni jangan kena banyu. Kalau kena banyu, laju apa lo jadi?
Laju dah paham dia laju. Aku nyolat ke kau jika kawan. Nah macam ini mana? Ya sudah. Silakan untuk tayamum. Nah sekarang perhatikan ikhwan. Wong yang sakit itu dibolehkan tayamum, tidak harus kondisi nak meninggal baik. Ada 4 sebab yang boleh kita meninggalkan air untuk diganti dengan tayamum. Pertama, kalau memang dokter atau orang yang berpengalaman mengatakan sampai pada posisi yang paling fatal, jangan kena banyu. Kalau kena banyu mati kau, misal. Kan ada yang model macam itu. Terjadi zaman Rasulullah. Ya, panas terlalu tinggi kita siram ke banyu, bisa jadi angpal mati kita. Nah ini mati bukan mati syahid, ini mati terjerit namanya. Mati konyol macam ini. Dokter ngomong jangan kena banyu, ini panas berlebihan. Kalau kena banyu kaget meninggal kau. Laju lah, tak apa-apa, mati syahid juga. Siapa bilang mati syahid? Ya, ini mati konyol macam ini. Sudah, ya. Atau yang kedua, tidak sampai fatal macam ini. Dokter ngomong, ini kalau pacak jangan kena banyu. Ngapa? Kalau kena banyu kaget penyakitnya kambuh lagi. Penyakitnya kambuh lagi. Nah, yang macam ini juga boleh untuk dia tidak menggunakan air tapi bertayamum. Ada apa pula, kambuh lagi itu terserah Allah, bukan di tangan dokter. No, dokter ni baik tunjuk tahu. Atau uji dokter, ini kalau pacak jangan kena banyu. Ngapa? Kaget lambat sembuh. Lambat sembuh. Nah, lambat sembuh ni juga jadi alasan boleh kita biar lebih cepat sembuh untuk tidak menggunakan air. Uji dokter, luka bakar kau ini, kau unjuk isalep terus gajin, jangan kena banyu. Insya-Allah seminggu paling lama 10 hari pulih. Doktor, kalau aku wuduk kena banyu, mana doktor? Nah, je doktor, kau ni tak nurut. Kalau kau kena banyu, sebulan belum tentu selesai gawe ni. Ya, sesip mungkin nak berbulan-bulan tak selesai gawe sakit ni. Jadi mak mana? Ya sudah. Syariat membolehkan. Demi mempercepat kesembuhan, tinggalkan air, silakan bertayamum. Jelas. Nah, atau kemungkinan yang keempat, dia tidak mati, dia tidak kambuh, dia tidak pula terlambat, tapi memberikan bekas. Kalau kena banyu kaget belang, kalau kena banyu kaget dia daging kau ni bakal keriput misal. Maka ini juga boleh dijadikan alasan untuk kita bertayamum. Jadi tak nak nunggu nak mati ni kan. Ya, kalau bakal menjadikan dengan kita tidak gunakan banyu lebih cepat sembuh. Ya, kemudian tidak balik lagi penyakit itu seperti yang saya ungkapkan tadi, maka boleh kita bertayamum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Au kana bika jaraha maradan takhafu ala nafsik fasbir, maka sabarlah hatta yadkhulu waqtul farida. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang.